Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan dan juga penyertaan Tuhan. Saat ini kita akan bersama untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ketika Tuhan boleh memberikan kami kesempatan saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar hari ini dapat menjadi kekuatan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tuhan berkati sehingga apa yang akan disampaikan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya saya akan bertanya, kira-kira apa barang berharga yang Anda miliki? Kira-kira apa? Mungkin ada sebagian yang menjawab uang. Karena ya kita tidak bisa hidup tanpa adanya uang. Karena uang digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin ada juga yang menjawab mobil. Karena kita kemana-mana bisa pakai mobil biar nggak kehujanan, biar nggak kepanasan. Dan banyak juga, ini mungkin pemuda dan remaja yang akan menjawab, barang berharga yang dimiliki adalah handphone. Ya, handphone menjadi barang berharga di kaula muda, pemuda dan remaja saat ini. Ketika mungkin mereka sedang pergi keluar, ketika ditanya, apa sih barang yang berharga yang kamu miliki? Pasti mereka tidak akan meninggalkan handphone untuk pergi bersamanya. Karena handphone mungkin digunakan untuk update status atau mungkin berkomunikasi dengan teman-temannya. Dan juga dalam masa pandemi seperti ini, mungkin juga banyak yang menggunakan handphone ini sebagai sarana untuk belajar, karena tidak dipungkiri ketika belajar online kita menggunakan aplikasi Zoom dan juga Google Meeting untuk berkomunikasi dengan guru kita di sekolah. Dan pasti setiap orang memiliki jawaban masing-masing menurut sudut pandang sendiri-sendiri. Ketika ditanya barang apa sih yang paling berharga yang Anda miliki, dan terkadang orang-orang ini menganggap bahwa harga diri mereka ditentukan dari apa yang mereka miliki. Dan terkadang ketika mereka tidak bisa atau tidak sanggup membeli barang-barang yang dimiliki orang lain, ia langsung menganggap bahwa dirinya tidak berharga. Karena menurutnya ia tidak bisa menyamakan dengan standar kepemilikan orang lain. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya kita ini berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan Tuhan menurut gambar dan juga rupa Allah. Dan ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan kita masing-masing karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Seperti yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 14 sampai ke 30, ini diceritakan mengenai perumpamaan tentang talenta. Di sini diceritakan ada seorang tuan yang pergi keluar kota dan ia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Yang dimaksud di dalam perikop ini, kita ini adalah hamba-hamba yang dipercayakan talenta oleh Tuhan. Talenta ini diberikan menurut kesanggupan kita masing-masing. Jikalau dalam perikop ini dijelaskan ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2 talenta, dan juga ada yang diberikan 1 talenta. Mungkin kita berpikir, kenapa kita diberikan talenta yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya?
Mungkin menurut kita kadang, Tuhan gak adil, Tuhan memberi kita dengan takaran yang berbeda-beda. Tetapi percayalah bahwa ketika Tuhan memberikan kita talenta, itu Tuhan menyesuaikan dengan kesanggupan kita masing-masing, karena setiap orang memiliki kesanggupan yang berbeda-beda pula. Dan tentunya marilah kita lebih mengenali kelebihan dan juga talenta kita masing-masing, apa yang menjadi passion kita atau ketertarikan kita. Karena saya percaya setiap orang memiliki talenta yang unik masing-masing dan juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan kita harus mengembangkan talenta yang kita miliki dengan penuh ketekunan agar bisa menjadi berhasil dan dapat menjadi berkat untuk lingkungan sekitar kita dan tentunya untuk memuliakan nama Tuhan di surga. Dan di dalam ayat 21 sampai dengan 23 ini dijelaskan, jikalau kita setia di dalam perkara-perkara yang kecil, kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Di dalam perikop ini kita dijelaskan bahwa kita harus mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan, dan Tuhan akan memberikan kita kepercayaan atau perkara-perkara yang lebih besar. Dan tentunya kita tidak boleh menyia-nyiakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, sebab talenta itu akan diambil daripada kita. Maka tidak heran bahwa orang-orang yang setia di dalam perkara-perkara yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, mereka akan semakin diberkati. Sedangkan tak banyak yang juga tidak mengembangkan talenta-talentanya, maka akan diambil daripadanya. Kita tidak perlu meminta talenta yang besar, namun kerjakanlah seberapapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga tidak perlu berfokus kepada talenta yang dimiliki oleh orang lain, yang mungkin lebih besar daripada talenta yang kita miliki. Tetapi kembangkanlah talenta kita hingga melimpah. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena barang siapa yang setia di dalam perkara-perkara yang kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Dan karena kita berharga di mata Tuhan, tidak mungkin Tuhan menciptakan kita tanpa talenta dan tanpa tujuan di dalam kehidupan kita. Percayalah, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, baik itu di sekolah, di lingkungan pekerjaan, di keluarga, atau bahkan di kehidupan bergereja, Tuhan memberikan kita talenta agar dapat menjadi berkat di lingkungan sekitar kita dan juga untuk kemuliaan namanya. Marilah kita lebih mengenali diri kita, apa yang menjadi passion kita, dan kita kembangkan talenta kita dengan penuh ketekunan. Meskipun kita percaya kita memiliki banyak sekali kekurangan, tetapi jangan jadikan kekurangan itu sebagai penghalang untuk kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kuat, beriman, dan juga berbuah di dalam Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.